Assalamualaikum, hello guys, welcome to my YouTube channel. The time to learn English membuat belajar bahasa Inggrismu menjadi lebih mudah. Tahu kan, dalam bahasa Inggris itu ada yang dinamakan sebagai tenses. Nah, kali ini kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Apalagi kalau bukan simple present tense. Simple present tense yaitu kalimat dengan pola bentuk kata kerja yang menyatakan suatu kejadian yang berlangsung di masa sekarang. Dan simple present tense itu memiliki berbagai fungsi seperti untuk menjelaskan general truth, repeated actions, express feeling or emotions, schedule event, dan yang terakhir adalah command or instruction. Yuk kita bahas lebih rinci. Fungsi simple present tense yang pertama yaitu untuk menjelaskan general truth. Maksudnya adalah kebenaran yang gak bisa diganggu-gugat atau kebenaran mutlak. For example, the sun rises in the east. Artinya matahari terbit dari timur. Ini kan suatu hal yang memang gak bisa dibantah ya. Kemudian yang kedua adalah repeated action. Yap, tenses ini bisa juga digunakan untuk menunjukkan kebiasaan atau aktivitas sehari-hari alias kegiatan atau jadwal yang kalian lakukan secara berulang. Example, I go to school every morning. Saya pergi ke sekolah setiap pagi. Selanjutnya adalah express feelings or emotion. Kalian lagi bahagia, sedih, atau mungkin kalian lagi mikirin sesuatu. Jangan ragu, kalian bisa mengekspresikan melalui kalimat simple present tense loh. Let's see the example. I am happy with you. Saya bahagia denganmu. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang menunjukkan perasaan. Yang selanjutnya adalah schedule event. Umumnya, poin ini digunakan jika pembicaraan terkait berbagai acara yang dijadwalkan dalam waktu dekat atau biasa digunakan dalam membahas jadwal transportasi. Contohnya, the bus departs at 7 o'clock. Bus itu berangkat pada pukul 7 tepat. Dan yang terakhir adalah command or instruction. Kalian pasti sering membaca sebuah instruksi atau perintah kan? Nah, ini juga adalah salah satu fungsi dari simple present tense. Contohnya yaitu bake the cake in the oven. Panggang kue itu di dalam oven. Nah, kalian sudah paham apa saja fungsi dari simple present tense kan? Kita lanjut ke bagian selanjutnya yuk, yaitu time words atau adverb of time alias keterangan waktu. Keterangan waktu yang akan kita bahas ini memiliki istilah lain yaitu adverb of frequency. Berikut adalah beberapa kata yang dapat digunakan dalam kalimat simple present tense yaitu usually biasanya, always selalu, seldom jarang, often sering, never tidak pernah, everyday setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, 3 times a day 3 kali sehari, once a month sekali sebulan, dan masih banyak lagi kata-kata yang lainnya. Oh ya teman-teman, walaupun sebenarnya time words nggak selalu ada di setiap kalimat simple present tense, tapi kita perlu tahu juga kan ya. Untuk pembentukan kalimat simple present tense terbagi menjadi dua, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Nah, apa itu verbal sentence? Verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kalau nominal sentence adalah kebalikan dari verbal sentence, yaitu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Simple kan? Seperti yang kalian lihat, di sini adalah rumus untuk verbal sentence dan juga nominal sentence. Untuk verbal sentence, rumusnya adalah
subject plus verb 1 or plus SES plus object complement. Sebenarnya objek komplement itu hanya sebagai pelengkap, artinya nggak harus wajib ada. Cukup hanya dengan subject plus verb 1 or plus SES sudah jadi satu kalimat. Contoh, I sleep itu sudah jadi satu kalimat karena sudah ada subjek dan juga ada verbnya. Kemudian, rumus untuk nominal sentence yaitu subject plus to be plus non-verb or A. Nah, to be yang kita gunakan pada pembentukan kalimat simple present tense adalah am, is, are. Oke, ini adalah rumus lengkap simple present tense, mulai dari kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya atau interrogative sentence. Di sini lengkap dengan contohnya ya. Bisa dilihat seperti yang ada pada layar tersebut. Rumus untuk kalimat positif yaitu subject plus verb 1 plus object complement. Contohnya, I eat the pineapple. Ini berlaku untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan untuk subjek she, he, it, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus s or es. Contohnya, she eats a pineapple. Perbedaan di antara kedua kalimat tersebut terletak pada kata eat, di mana it pada contoh yang pertama tidak ada penambahan s, sedangkan pada contoh kedua terdapat penambahan s. Rumus untuk kalimat negatif pada subjek I, you, we, they yaitu subject plus do plus not plus verb plus object complement. Contohnya, I don't eat the pineapple. Sedangkan pada subjek she, he, it kita ganti do dengan does. Contohnya, she doesn't eat the pineapple. Jadi, kata eat kembali ke bentuk awal yaitu tanpa s. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sih aturan penambahan s atau es pada sebuah kata yang subjeknya she, he, it? Berikut adalah penjelasan dan juga contoh penambahan s or es. Kata yang bunyinya berakhiran sh, ch, s, z, dan x, maka ditambahkan es. Contoh, kata wash berubah menjadi washes karena bunyi terakhir dari kata wash adalah sh, sehingga berubah menjadi washes dan seterusnya seperti yang kalian lihat pada tabel. Berikut ini juga termasuk contoh penambahan s atau es ya. Jika bunyi sebuah kata sebelum y adalah konsonan, maka huruf y berubah menjadi i, lalu kemudian ditambahkan es. Seperti yang terlihat pada contoh, dari kata study berubah menjadi studies. Kemudian, jika bunyi sebuah kata sebelum y adalah vokal, maka hanya ditambahkan s. Contoh, play menjadi plays. Dan yang terakhir adalah o. Sama halnya dengan y tadi, kata yang berakhiran o juga berlaku demikian. Contoh, go menjadi goes dan woo menjadi woos. Sampai di sini paham ya teman-teman? Pembahasan kita yang terakhir pada video kali ini adalah tentang rumus nominal sentence, yaitu subject plus to be plus a. Seperti yang telah kita ketahui bahwa to be adalah kata bantu. Jadi, I to be-nya adalah am, you, we, they to be-nya adalah are, dan she, he, it to be-nya adalah is. Lalu, ada itu apa? Itu adalah salah satu trik agar supaya lebih mudah diingat. Jadi, a itu adalah adjektif atau kata sifat,
N itu adalah noun atau kata benda, dan A yang satunya lagi adalah adverb atau kata keterangan. Yuk kita simak contohnya. Contoh yang pertama adalah you are a teacher. Berarti polanya subject plus to be plus noun, karena teacher adalah kata benda. Next adalah I am beautiful. Berarti polanya subject plus to be plus adjective, karena beautiful adalah kata sifat. Dan yang terakhir adalah she is at home. At home adalah adverb atau kata keterangan, lebih tepatnya keterangan tempat. Wah, selamat ya guys, kalian sudah selesai mempelajari tenses yang paling dasar. Tapi ingat ya, belajar teori saja nggak akan cukup. Kita masih tetap perlu praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mengobrol dengan orang tua, mengirim chat pada teman atau sahabat, maupun kepada orang lain. Kita jangan takut salah dalam hal belajar, karena semua butuh proses kan? Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.